Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada segenap sahabat baru saya di media sosial. Perkenalkan, nama saya Sholihul Huda. Saya adalah seorang guru di MTS Leadership Darut Tauhid Mutamakin Grobogan, dan pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai apa yang saya pahami dan apa yang saya dapat mengenai ilmu nahwu. Dan disclaimer, tentu saja setiap seseorang memiliki pengetahuan yang berbeda-beda, dan insya Allah satu sama lain itu saling melengkapi. Dan sejujurnya saya ingin membagikan apa yang saya pahami. Barangkali ada yang paham dari apa yang saya sampaikan untuk melengkapi pemahaman atau untuk mendasari dasar pemahaman yang tentu teman-teman akan bandingkan dengan pemaparan atau ilmu dari guru-guru yang lain, dan semua saling melengkapi. Dan tentu saja saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari sahabat-sahabat dan guru-guru sekalian, karena ini sifatnya hanya untuk berbagi saja dari apa yang saya pahami, dan mohon masukannya. Sebelumnya, saya adalah salah satu alumni dari salah satu lembaga di Tarim. Terakhir saya belajar adalah di negeri Tarim Hadramut, Yaman, di dalam jurusan syariah dan juga jurusan qiraat sab'ah dan asyrah, dan juga sedikit faedah-faedah yang lain dari beberapa lembaga di Tarim. Tempat saya sekolah, yaitu tempat saya menimba ilmu di sana, adalah Institut Ma'had Al-Aidrus. Sebagai wawasan atau informasi pada teman-teman semua bahwa riwayat keilmuan saya adalah terakhir dari negeri Hadramut, Yaman. Baik teman-teman sekalian, berbicara mengenai ilmu nahwu sebenarnya tidak begitu jauh dengan kita belajar membaca sebuah bahasa. Teman-teman sekalian mungkin lahir dari daerah yang berbeda-beda dan tumbuh dengan bahasa-bahasa yang berbeda pula. Dahulu bahasa induk kita, mungkin bahasa Jawa, diajari oleh ibu kita, orang tua kita kosakata bahasa Jawa, sehingga kita pada suatu fase memahami bahasa Jawa dengan baik. Kemudian kita sekolah dikenalkan dengan bahasa Indonesia, kemudian dikenalkan dengan bahasa Inggris, dan ternyata dari sekian bahasa kita paham bahwasanya alasan kita mempelajari sebuah bahasa adalah untuk menarik informasi yang sebanyak-banyaknya dari negara yang memakai bahasa tersebut. Karena setiap bahasa memiliki keunikan dan setiap bangsa memiliki wawasan dan keunikan tertentu yang barangkali itu tidak bisa digali kecuali dengan bahasa di negara tersebut. Tanpa terkecuali bahasa Arab, teman-teman sekalian. Bahasa Arab ini adalah bahasa yang dipakai di sebagian besar negara Arab, bahkan mungkin seluruhnya, dan menjadi bahasa resmi di sana. Dan setelah dicermati, ternyata bahasa Arab ini adalah bahasa yang digunakan oleh baginda kita, panutan kita orang Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menurut informasi dari baginda Nabi juga ahli surga kelak berbahasa Arab. Dan tentu saja bagi orang Islam, literatur bahasa, literatur ilmu atau rujukan kita, mulai dari Al-Quran, Al-Hadis, kitab-kitab ulama, kitab-kitab yang telah dikumpul di peradaban bangsa Arab, semuanya menggunakan kodifikasi, yaitu bahasa Arab.
Selain juga di dalam bahasa Arab sendiri memiliki keunikan-keunikan tertentu sebagaimana di negara-negara yang lain, yang itu tidak bisa digali kecuali menggunakan bahasa Arab. Jadi ada khususiyah tersendiri ketika kita mempelajari bahasa Arab. Selain mengenal budaya dengan bahasa Arab, atau yang kita bisa sebut di pesantren Indonesia ilmu nahwu dan shorof, ini itu adalah ilmu alat. Dengan ilmu alat ini kita ibarat memiliki pisau untuk memasak bahan-bahan yang ada di sebuah negara. Kita ingin memahami agama, maka syarat mutlak untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis adalah menggunakan kaidah ilmu nahwu shorof dan bahasa Arab. Ini tidak bisa tidak, karena ketika kita belajar daripada terjemahan, berarti kita bukan langsung belajar kepada sumber utama atau sumber primer. Ketika kita membaca terjemahan, itu berarti kita belajar kepada terjemahan yang diterjemahkan oleh wasitoh atau orang kedua sebelum kitab atau sebelum literatur utama tadi. Jadi mari kita semangati diri kita dan pasang niat bahwasanya di dalam kita mempelajari bahasa Arab, di dalam kita mempelajari ilmu alat nahwu shorof, itu ada kebaikan-kebaikan yang luar biasa, dan sudah cukup menjadi semangat kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah berbahasa Arab. Guru-guru kita menyampaikan kalau kita mencintai seseorang tertentu, maka kita berusaha mengikuti atau berusaha menyenangi apa yang ia senangi. Dan Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang lahir di Arab, menggunakan bahasa Arab, menginformasikan dengan bahasa Arab, dan menyemangati kita juga untuk belajar bahasa Arab. Dan Al-Quran yang kita baca setiap hari adalah juga bahasa Arab. Maka pasang niat sebanyak-banyaknya. Ini adalah pendahuluan teman-teman semuanya sebelum kita melanjutkan ke dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang di lain waktu insyaallah. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan dalam pendahuluan ini. Mari kita tutup kajian pada sesi kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.